Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla kita dipertemukan di majelis yang mulia, majelis ilmu, sebuah majelis yang fadilahnya sangat banyak sekali, yang memotivasi kita untuk tidak pernah meninggalkannya selama hayat ada di badan kita, selama kita hidup, tidak akan pernah meninggalkan majelis ilmu insyaallah. Kajian kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wali jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan, memasuki kitabun nikah, bab nikah, kita langsung saja hadis 823 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa menjadi tameng atau benteng baginya. Muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Hadis ini Bukhari Muslim tentu derajatnya tidak diperselisihkan, derajatnya pasti sahih. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Ada banyak yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, al-iffatu wajibatun wa dhidduha muharramun. Iffah, menjaga kehormatan diri yang terkait dengan kemaluan, hukumnya adalah wajib.
berarti kebalikannya hukumnya haram. Tidak menjaga diri, tidak menjaga kehormatan diri, hukumnya haram. Wa hiya ta'ti min syiddati syahwah ma'a du'fil iman. Karena lemahnya iman bisa menghantarkan seseorang untuk hilang ifahnya. Dia tidak menjaganya. Terlebih orang-orang yang masih muda. Orang-orang yang sudah tidak muda ya sama saja sebenarnya. Tetapi yang masih muda, dorongan syahwatnya lebih kuat, sehingga potensi untuk tidak ifah lebih besar. Potensi untuk tidak ifah, untuk tidak menjaga kehormatan diri lebih besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bersabda, "Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda." Nabi tidak mengatakan ya ma'syarus syuyukh, wahai orang-orang yang sudah tidak muda. Saya nggak bilang tua ya, saya nggak bilang tua. Orang-orang yang sudah tidak muda, ya sama saja. Nabi bersabda ya ma'syarus sabab, wahai orang-orang yang masih muda, wahai para pemuda, kalau sudah mampu menikahlah. Karena potensi untuk tidak ifah lebih besar lagi, maka kalau sudah mampu menikahlah. Kemudian bagaimana kalau tidak mampu? Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Kalau tidak mampu berpuasa, fa inna lahu ajra wa yaqihi 'anil wuqufil ma'siyah. Dengan berpuasa seseorang mendapatkan pahala dan bisa terjaga dari maksiat. Bagaimana bisa terjaga? Haitsu yakma'u syahwatal jima' wa yud'ifaha. Dengan berpuasa syahwat menjadi bisa ditekan, sehingga gelora gejolak yang meluap-luap bisa diredam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebutkan puasa itu benteng. Sehingga kita katakan kepada para pemuda, segera. Belum mampu, puasa. Jadi poin yang pertama ini intinya menjaga ifah adalah wajib, sampai Nabi mengatakan siapa yang mampu bersegera. Kemudian disebutkannya syabab, para pemuda, karena secara kondisi potensi untuk tidak ifahnya lebih besar. Ini yang pertama. Kemudian apa yang dimaksud dengan barang siapa yang sudah mampu maka menikahlah? Qala Syekhul Islam, istita'atun nikah ya al-qudrah alal ma'unah. Yang dimaksud mampu itu kalau sudah bisa membiayai. Yang dimaksud mampu kalau sudah bisa membiayai. Walaysa huwal qudrah 'alal wad'i, bukan mampu. Kita mengatakannya bagaimana? Dengan bahasa yang bagaimana? Agak susah kita memilih bahasa. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mampu membiayai, bukan mampu kejantanannya. Nah, ini bahasa yang paling halus sudah ya. Bukan mampu kejantanannya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Tetapi khitab di dalam hadis ini, mampu yang dimaksud adalah mampu kejantanan. Kalau sudah mampu, sudah melihat dirinya ada kejantanan, maka segera menikah. Ini khitab yang ada dalam hadis ini, sehingga ada ulama yang mengatakan kalau sudah melihat dirinya kejantanan, segera. Ada ulama yang mengatakan demikian. Berbeda dengan Sheikhul Islam yang mengatakan mampu yang dimaksud dalam hadis ini adalah mampu membiayai, bukan mampu kejantanan. Allah a'lam yang sahih yang mana. Yang jelas dua-duanya memang harus ada. Yang jelas dua-duanya harus ada. Kalau belum ada kejantanan, ya gimana menikah? Demikian pula ada kejantanan tetapi belum bisa membiayai, nanti malah tidak tenang. Sementara nikah itu untuk meraih ketenangan. Nah, baik, ini yang kedua. Jadi kita mengetahui mampu yang dimaksud adalah mampu membiayai, dan ada ulama yang mengatakan mampu adalah mampu kejantanan. Kemudian yang berikutnya, minal ma'na alladhi khutiba li ajlihi asy-syabab yakunu al-amr bin nikah li kulli mustati' lima unatihi wa qad khalabatu syahwah minal kahul wasyuyuh wa laqad khusus as-sabab lima ladihim min ad-dafi' min hadhihi nahiyah. Ini poin yang ketiga sudah kita sampaikan tadi. Kenapa di dalam hadis ini secara khusus disebutkan syabab? Kenapa dalam hadis ini secara khusus disebutkan syabab, para pemuda? Para pemuda secara khusus. Padahal orang-orang tua juga memiliki syahwat, memiliki gelora, memiliki gejolak. Jawabannya secara umum pemuda potensinya lebih tinggi lagi. Makanya secara khusus disebutkan syabab, bukan berarti kalau sudah tua tidak menikah. Kamu sudah tua kan? Iya, kenapa menikah? Lo gimana? Ya menikahlah. Hadisnya loh syabab, ente tua sudah. Tidak demikian. Disebutannya syabab bukan berarti menafikan yang tua, tetapi dari sisi biasanya yang muda dorongan syahwatnya lebih besar. Kemudian yang berikutnya, at-ta'lil bi annahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji dalilun ala wujubi ghaddil basar wa ihsanil farji wa tahrimi an-nadhr wa adami ihsanil farji. Kita lihat di dalam hadis ini, ketika Nabi mengatakan wahai para pemuda segera menikah, Nabi sebutkan menikah itu lebih menjaga diri dari pandangan. Menikah itu lebih menjaga diri dari terkait kemaluan. Berarti alasan menikah disebutkan secara khusus, lebih bisa menjaga pandangan, lebih bisa menjaga kemaluan, menunjukkan menjaga pandangan hukumnya wajib, menjaga kemaluan hukumnya wajib. Dan gak ada bedanya laki-laki sama wanita menjaga pandangan. Cuma biasanya di dalam masalah menjaga pandangan, wanita lebih bisa daripada laki-laki. Biasanya wanita lebih bisa menjaga pandangan, laki-laki kurang bisa. Sehingga ini ujian lebih besar bagi laki-laki. Lain lagi dengan masalah lisan. Biasanya lelaki lebih bisa menjaga lisan.
untuk mingkem. Apa mingkem di sini? Diam itu lebih tahan lelaki. Diam itu lebih tahan. Kalau wanita suruh diam susah. Nah itu gak kuat, harus diungkapkan itu wanita. Nah tetapi sesungguhnya sama saja. Berarti terkait ghadul basar, ujian laki-laki lebih besar. Allah berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai orang-orang yang mukmin laki-laki, jagalah pandangan kalian. Sama saja wanita juga diperintahkan wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman, jagalah pandangan kalian. Ini dalam surat An-Nur ayat 30. Kemudian tentang menjaga kemaluan, Allah berfirman tentang orang-orang yang beruntung, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka bisa menjaga diri. Wajib menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Hukumnya wajib. Makanya ada orang tua yang bingung anaknya minta nikah, bingung. Lah baru umur berapa sih? Baru umur 19 kok. Nanti aja kalau sudah umur 24. Lah 19 itu sudah mampu secara kejantanan, bahkan belum 19 sudah mampu secara kejantanan. Nah berarti tinggal melihat sisi membiayai sudah mampu apa belum. Tidak ada keharusan mesti memiliki rumah terlebih dulu, mesti memiliki mobil terlebih dahulu, mesti kerjanya yang gede pendapatannya. Tidak ada keharusan demikian. Yang jelas sudah menunjukkan bisa membiayai, nikahkanlah. Apa enggak kasihan? Hari-harinya dipenuhi dengan kondisi yang dia menghadapinya berat. Setiap hari dia berhadapan dengan kondisi yang berat baginya, karena kalau tidak bisa bertahan ya dosa. Apalagi musim hujan, malam-malam dingin. Makanya nikahkanlah, segera nikahkanlah. Gak usah nunggu umur 24, 25. Nikahkanlah, segera nikahkanlah. Menjaga kemaluan hukumnya wajib. Kemudian yang berikutnya, qala Syekhul Islam, man la mala lahu hal yustahabbu lahu ayyaqtarida. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, yang tidak punya harta alias belum bisa membiayai, apakah dianjurkan untuk berhutang biar bisa segera nikah? Karena perintahnya segera menikah kalau sudah mampu. Lah kalau misalnya sisi pembiayaan belum mampu, apakah disunahkan hutang? Fihi niza' fi madhabi Ahmad wa ghairihi. Terkait dengan ini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat di kalangan madhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa qad qala ta'ala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughdiyahumullahu min fadlih. Surat An-Nur ayat 33. Hendaklah ifah, menjaga diri orang-orang yang belum mendapati kemampuan untuk pembiayaan pernikahan hingga Allah menjadikannya mampu. Ini ayatnya berbunyi demikian. Hendaknya orang-orang yang belum mendapati biaya pernikahan menjaga diri hingga Allah menjadikannya mampu.
Makanya ada perbedaan pendapat, ngutang atau tidak. Tentunya ada yang mengatakan dianjurkan ngutang biar segera. Yang lainnya mengatakan jangan, berpuasa saja, berpuasa itu meredam hingga dia mendapati pembiayaan yang mencukupi. Yang mencukupi, enggak ada ketentuan mesti besar, mesti ini. Kalau kemudian dikatakan mesti ini terkait dengan tradisi. Karena tradisi mesti nyewa terop, mesti ini, ya banyak sekali. Ya banyak sekali, padahal yang primer apa sih menikah? Ada tempat untuk tinggal sehingga bisa berteduh dari panas dan hujan. Kemudian ada privasi yang terjaga, ada makanan yang bisa menegakkan tulangnya, ada minuman, ada pakaian yang bisa menutupi auratnya. Intinya itu. Lo berarti mesti punya rumah dulu. Nggak ada keharusan untuk berlindung dari hujan dan panas mesti punya rumah. Bisa kos, bisa kontrak. Kan kemana-mana aktivitas kerja berarti mesti punya motor dulu. Nggak harus, bisa ojek. Jadi tidak harus, sehingga tidak ada ketentuan mesti besar dulu, tidak ada. Jadi jangan dipahami, hendaklah menjaga diri orang-orang tidak menjumpai pembiayaan hingga Allah mencukupkannya, hingga Allah menjadikannya punya biaya yang mencukupi. Kemudian dipahami harus besar, tidak. Nikah sesuai dengan tuntunan syariat, ada wali, ada saksi, ada mahar, kemudian diumumkan, tetangga, saudara tahu, selesai. Intinya adalah itu. Nah, kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu cenderung kepada pendapat yang mana? Mesti utang dulu apa puasa-puasa terus? Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, Pak Yasin memilih ngutang dengan kadar yang kiranya dimampu untuk nanti mengembalikan. Uangnya kurang untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan yang utama, ya utang sebatas itu. Dan itu ada dalam kemampuan untuk mengembalikannya. Karena kalau menunggu sampai mampu dengan semestinya, biaya dengan semestinya, dan terus puasa, kalau kemudian berkepanjangan, tertekan terus. Kasihan, tertekan. Nah, makanya kembali kepada orang tua, anaknya meminta nikah, lihat memungkinkan, nikahkan. Yang berikutnya, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, anikah min amillah al-'azimah haitsu syar'ahu li'ibadihi wa ja'alahu wasilatan wa tariqan ila masalih wa manafi' la tuhsar wa rattaba alaihi min al-ahkam asy-syar'iyyah wal huquq ad-dakhiliyyah wal kharijiyah asya' katsirah wa ja'alahu min sunanil mursalin. Nikah adalah kenikmatan yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya, dan Allah menjadikannya sebagai jalan, sebagai wasilah untuk meraih kemaslahatan, manfaat yang gak ada batasnya, banyak sekali dengan menikah, keuntungannya, manfaatnya. Dan dampak berikutnya, karena memang keuntungannya sangat banyak, sampai Allah menjadikan nikah ini sebagai
sunnah setiap nabi. Setiap nabi sunnah atau ajarannya adalah nikah. Nggak ada nabi kecuali ajarannya adalah memerintahkan kaumnya untuk menikah. Untuk syarat nabi kita menjumpai sendiri dalam hadis yang sekarang kita bahas. Ya ma'syaruz zabab man istata'a minkum alba'ah falitazawwaj. Jadi sunnah ajaran setiap nabi adalah memerintahkan untuk menikah. Loh, kata saya tadi untungnya sangat banyak, gak ada batasan. Ya silakan direnung. Kalau mau mencatat keuntungan menikah itu apa saja, ya banyak sekali. Di antaranya yang terlintas di sini, ketika masih bujang boros, begitu menikah bisa hemat. Nah, ketika masih bujang makan sarapan beli, makan siang beli, malam beli, mau apa beli, berapa kali beli. Nah, dengan menikah beli sekali bisa untuk berdua 3 kali. Nah, ya itu diantaranya. Wah, kalau mau dihitung banyak sekali. Makanya Syekh Sa'di mengatakan maslahat dan manfaat yang tidak ada batasannya, sehingga seluruh nabi memiliki sunnah yang berupa menikah. Wa qala al-ustaz Tabarah, azwaj fil Islam yakhtalifu 'anil qawanin al-wad'iyyah allati tajarradahu min as-sifah ad-diniyah. Bainama syariah al-islamiyah ta'tabiru azwaj min al-masail ad-diniyah ala ma'nan annahu istamadda qawaidu min ad-din la ala annahu la budda min hudur rijalid-din wa iqamatil marasim ad-diniyah. Menikah di dalam Islam berbeda dari undang-undang bikinan manusia yang mereka memandang menikah sebatas ada orang hadir, kemudian pesta dan selebihnya makan-makan sudah. Tidak. Menikah di dalam Islam dinyatakan sebagai bagian dari syariat, artinya ketentuan-ketentuannya mesti diperhatikan, karena ini perkara menghalalkan yang sebelumnya diharamkan. Jadi bukan sekedar datang lelaki perempuan pesta-pesta, tidak ada hal-hal lain yang mengikat. Oh, tidak demikian. Jadi pernikahan di dalam Islam banyak hal yang melingkupinya, karena dia bagian dari syariat yang Allah atur sedemikian rupa. Sampai Islam menyebut suami dengan sebutan apa dan menyebut istri dengan sebutan apa. Lelaki atau suami disebut dengan mukmin, istri disebut dengan mukminah. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha syai'an radiya minha akhar, atau kama qala Nabi. Janganlah seorang mukmin menjelek-jelekan mukminah. Kalau dia menjumpai sesuatu yang tidak suka pada mukminah tersebut, maka niscaya dia menjumpai perkara-perkara lain yang sangat banyak yang dia sukai. Suami disebut mukmin, istri disebut mukminah, karena ikatan keduanya adalah ikatan keimanan. Jadi jangan main-main. Jadi bukan sekedar ada laki ada perempuan dipertemukan kemudian pesta-pesta selesai, enggak, banyak hal yang mengikatnya. Ini pernikahan di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, wa fihi rahmatullahi ta'ala bi khalqihi wa inayatihi bihim bi ibadihim an kulli syarrin wa mahdurin wa law idza harrama alaihim syai'an fataha lahum baban mubahan yughrihim wa yakfihim anhu. Dari hadis ini menunjukkan rahmatnya Allah yang besar kepada manusia.
di mana Allah menghindarkan manusia dari setiap perkara yang membahayakannya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu di mana itu membahayakan, maka Allah membuka pintu yang lainnya yang merupakan solusi. Jangan umbar kemaluan, oh dilarang. Menikah, nah, buka pintu yang merupakan solusinya. Ini Islam. Ketika syariat melarang sesuatu, pasti di situ mudarat, pasti di situ ada hal yang merupakan kerusakan, maka dilarang. Tetapi tidak serta-merta dilarang selesai, enggak. Selalu syariat buka pintu yang lainnya yang merupakan solusinya. Selalu. Ini rahmat Allah kepada manusia. Kemudian yang berikutnya ada faedah, innahu yanbahi lil wa'id wal mursyid wal khatib wa kulli da'iyatin ayyujiha al mukhatabin ila al hal allati tanfa'uhum wa tunasibu hala wad'ihim alladhi hum fihi. Seyogianya para sesepuh, para mursyid, para kiai, para ustaz dan orang-orang yang diseniorkan untuk memberikan arahan-arahan kepada siapapun yang mendatangkan manfaat sesuai dengan keadaannya. Di sini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihat pemuda, oh pemuda demikian. Di antara permasalahannya adalah permasalahan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Maka Nabi katakan menikahlah kalau sudah mampu. Bukan di dalam masalah menikah saja, tetapi dari sini ada faedah. Kita melihat apapun di mana mereka manusia menjumpai, mendapati permasalahan, maka di situ kita memberikan arahan sehingga mereka tidak bingung tanpa solusi. Di dalam perkara apapun, ini konteksnya konteks nikah. Tetapi ada faedah apapun yang dijumpai oleh manusia dan kita mampu memberikan arahan, kita arahkan. Sebagai guru misalnya di sekolah, memberikan arahan agar tetap semangat belajar. Pelajaran-pelajaran yang kurang-kurang segera disusul biar tidak ketinggalan. Ini terkait dengan guru di sekolah. Kemudian sebagai pimpinan di perusahaan misalnya, melihat mereka bermasalah yang itu membahayakan dirinya. Misalnya kerja malas-malesan, tidak semestinya dikasih arahan, gimana gaji ente gak berkah, nanti keluarga ente kasih makan dari gaji yang tidak berkah gimana. Apapun ustadz, pak kiai, senior, orang yang mursyid yang memiliki kemampuan untuk memberikan arahan apapun yang sesuai dengan kondisi, sehingga yang ada adalah kemaslahatan. Kalau yang misalnya baru saja, kondisinya bagaimana, keadaannya bagaimana, subuh lebih cepat sekarang, sehingga jamaah sebagian ada yang masih di jalan, kemudian dikasih arahan oleh panitia mulainya ditunda. Nah ini contohnya semacam ini. Apapun yang merupakan kemaslahatan, di situ kita memberikan arahan. Karena ini merupakan konsep agama, watawasau bil haqqi, saling berwasiat di dalam hak. Yang berikutnya, wa fihi dar'ul mafasid biqadril mustata' wa bima yumkinu waqfuha bihi fa innahu sallallahu alaihi wasallam haddahum 'ala azwaj wa man lam yajid dallahu 'ala tariqin ukhra.
Pada hadis ini ada faedah mengantisipasi kerusakan sekuat tenaga atau semampu yang bisa, sebisa yang dimampu. Darul mafasid, mengantisipasi kerusakan. Ini pemuda kondisinya demikian. Kalau tidak diantisipasi, artinya kita tidak mau tahu menau terkait dengan pemuda bagaimana, wah bisa muradul. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ihwal pada pemuda, maka Nabi mengantisipasi agar tidak sampai terjadi kerusakan. Yang sudah mampu segera menikah, yang sudah mampu segera menikah, karena Nabi tahu ihwal mereka. Ini menunjukkan kita harus mengetahui ihwal biar bisa mengantisipasi kerusakan atau agar jangan sampai terjadi kerusakan. Kita punya anak laki, punya anak perempuan. Anak laki-laki saya kok begini. Oh, saya sudah tahu ini antisipasinya mesti begini. Anak perempuan saya kok begini dan begini. Oh, saya sudah tahu antisipasinya mesti begini. Jadi bisa mengantisipasi kalau kita mengetahui wawasannya. Tidak mungkin kita melakukan antisipasi kalau kita tidak ada wawasannya. Tidak mungkin. Yang namanya mengantisipasi kalau tahu wawasan. Misalnya tentang bangunan ahlinya, orang sipil atau orang arsitek. Ini mesti begini, kalau tidak begini bisa fatal. Ini mesti begitu, kalau tidak begitu bisa fatal. Karena ada wawasannya, maka bisa mengantisipasi. Ini poin ngajari kita, memerintahkan kita agar berwawasan, sehingga bisa mengantisipasi kerusakan. Nabi tahu ihwal pemuda. Oh, pemuda demikian, menikah yang sudah mampu, karena Nabi mengetahui ihwal mereka. Demikian pula kita lakukan. Kita mengelola lembaga pendidikan. Ini babnya bab nikah, tapi ada kaedah yang bisa kita terapkan kemana-mana dalam kehidupan. Ada kaedah dari hadis ini, darul mafasid. Nah, kita mau sampaikan tentang lembaga pendidikan yang kita kelola. Awalnya untuk masalah pembelajaran Quran kita serahkan kepada wali kelas masing-masing. Jadi anak yang masih belajar baca jilid berapa, ada yang sudah selesai, sekarang lagi menghafal. Jadi tingkatan kemampuannya berbeda-beda. Wis pakai wali kelasnya, masing-masing wali kelas. Kita berpikir kalau begini bisa menghambur-hamburkan waktu. Karena durasi 1,5 jam, wali kelas disibukkan dengan kadar kemampuan yang berbeda-beda. Coba kalau dalam 1,5 jam guru menghadapi level yang sama, guru yang lainnya menghadapi murid-murid yang level yang sama, maka 1,5 jam bisa maksimal. Maka kita ubah. Nah, ini contohnya. Akhirnya kelas apapun tidak berdasarkan kelasnya, tapi berdasarkan kemampuan level Qur'annya. Ini gimana kita bisa mengantisipasi agar tidak berlarut-larut menghamburkan waktu? Karena kita ada wawasan. Nah, menunjukkan kita harus memiliki wawasan di dalam bidang apapun yang kita berhadapan. Jangan kosongan, nggak tahu apa-apa, nanti banyak kerusakan. Yang berikutnya, nikah ini diperintahkan. Hukum aslinya sunnah apa wajib? Nah, ini pembahasan. Al-amru binikah liman istata'ahu wa taqat ilaihi nafsuhu
walam yakhaf al fitnah wa ala sabilin nadbi inda jumhuril ulama. Menurut mayoritas para ulama, nikah bagi yang sudah mampu, nikah bagi yang sudah mampu ini menurut ulama adalah sunnah, bukan wajib. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ini dalil yang dibawakan oleh jumhur ulama, bahwasanya orang yang sudah mampu menikahlah. Nah, perintah menikahlah di situ bukan wajib, hukumnya sunnah. Karena ayatnya berbunyi, nikahilah wanita yang baik-baik, 2 atau 3 atau 4. Kalau tidak mampu adil maka 1 saja, atau dengan budak yang dimilikinya. Falokana nikah wajiban lama khayarahu baina nikah wa tasarri. Kalau nikah bagi yang sudah mampu hukumnya wajib, maka nggak ada pilihan seperti ini. Nggak ada pilihan seperti ini. Nikah 1, 2 atau 3 atau 4. Atau kalau nggak mampu ya sama budak. Kalau sama budak bukan menikah. Kalau sama budak bukan menikah. Jadi budaknya sendiri halal digauli sebagaimana istrinya. Nah, kalau hukumnya wajib, maka tidak ada pilihan seperti ini, mampu menikah dan gak ada pilihan, sehingga ulama mengatakan hukumnya sunnah. Wa mimman aujabahu Daud al-Zahiri wa riwayatun anil Imam Ahmad lil amri bihi huna. Ulama yang mengatakan wajib hukumnya bagi yang sudah mampu adalah Abu Daud al-Zahiri dan ada riwayat Imam Ahmad. Kenapa dikatakan wajib? Karena redaksinya dengan perintah. Memang kembali kepada ilmu usul, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah menunjukkan wajib. Jadi riwayat Imam Ahmad mengatakan wajib bagi yang sudah mampu karena redaksi ayatnya dengan perintah, atau redaksi nasnya dengan perintah. Terlepas hukumnya wajib atau sunnah bagi yang sudah mampu, yang jelas tidak mungkin manusia tidak menikah. Yang dimaksud di sini adalah kalau sudah mampu segera, karena hukumnya wajib. Nah, kalau sudah mampu segera, karena hukumnya wajib. Tadi yang pengertian mampu apa? Pengertian mampu ada 2 macam, mampu kejantanan dan mampu membiayai. Mampu kejantanan atau bukan dan mampu kejantanan atau mampu membiayai, karena ulama terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang jelas mesti dua-duanya. Kemudian sekarang kita memasuki hadis yang kedua, hadis 824. Dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa anam wa asumu wa uftir wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan menyanjung Allah, lalu beliau bersabda, akan tetapi aku melakukan sholat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta menikahi wanita. Maka siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis ini terkait dengan kejadian yang kita semuanya tahu. Ada 3 orang. 3 orang ini mencintai kebaikan dan mereka merasa tertinggal dari kebaikan-kebaikan, sehingga orang yang satu mengatakan, saya akan meningkatkan kebaikan diri saya.
dengan cara gak pernah tidur malam, terus mau sholat sepanjang malam. Orang yang kedua, kalau saya akan puasa setiap hari, gak akan berbuka. Orang yang satunya lagi, kalau saya pengen fokus ibadah, maka saya nggak mau menikah. Menikah itu ganggu aja, gitu ya. Kemudian Nabi mengetahui 3 orang yang semangatnya luar biasa seperti itu, tetapi kebablasan. Maka Nabi mengatakan, tapi aku ini sholat, yo tidur. Aku sholat malam, aku yo tidur. Aku puasa, yuk juga berbuka. Ada kalanya nggak puasa. Dan aku menikahi wanita. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Jadi hadis ini terkait dengan kisah yang demikian, terkait dengan 3 orang yang melampaui batas. Baik, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bayyanat hadis syariah as-samiyah ala as-simah wal yusri irda'in nufus wal gharais bi thayyibatil hayat al-mubahah wa karihat al-anat wa syiddah wa hirmanan nafas mimma abahallahu ta'ala. Syariat menjelaskan bahwasanya agama Islam ini penuh toleransi, agama Islam ini mudah dan sesuai dengan kecenderungan jiwa, sesuai dengan keinginan hawa yang baik-baik, tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Contohnya nikah. Nikah itu kebutuhan biologis, maka tidak diharamkan oleh Islam. Tetapi Islam mengikatnya dengan ketentuan-ketentuan bahwasanya ini perkara penghalalan dari sesuatu sebelumnya haram. Jadi tidak asal lelaki perempuan bertemu begitu saja, kebutuhan biologis tersampaikan. Gak sekedar itu, tetapi banyak ikatan-ikatan yang mengikatnya. Gak ada perkara-perkara yang baik-baik, yang sesuai dengan keinginan jiwa, yang dilarang oleh syariat. Tidak. Syarat memberikan arahan sehingga keberadaan manusia di muka bumi yang diciptakan dengan kejiwaan, dengan perasaan, dengan keinginan, tidak kemudian dibenturkan dengan perkara yang akhirnya tidak bisa didapatkan karena dilarang. Tidak. Malah Allah mengecam perkara-perkara yang ada di muka bumi yang Allah sediakan halal untuk kalian. Allah katakan, siapa yang mengharamkan? Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi wa thayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki-rizki yang baik yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Siapa yang mengharamkan? Allah kecam. Jadi agama Islam itu sesuai dengan fitrahnya manusia, tabiat manusia. Gak ada yang dihalang-halangi, tapi diarahkan. Gak ada yang dikebiri, gak ada.
tapi diarahkan. Karena kalau dibiarkan begitu saja, ya nggak ada bedanya dengan hewan. Kalau dibiarkan begitu saja sehingga semuanya terlampiaskan, ya nggak ada bedanya dengan hewan. Tidak dihalang-halangi tetapi diarahkan. Maka jangan sampai diharamkan. Ini halal, jangan sampai diharamkan. Dan innal khair wal barakah fil iqtida wa tibai ahwali Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al khair wal barakah wa huwa al adl wal wasat fil umur. Kebaikan dan keberkahan itu kita mengikuti Nabi di dalam segala keadaannya, di dalam segala ihwal beliau. Itu kebaikan dan keberkahan. Nabi menikah, kok kita tidak menikah, maka itu gak berkah. Nabi menikah, kok kita gak menikah, gak berkah. Sampai Nabi mengatakan, man rughiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menikah, maka tidak termasuk, dia tidak termasuk golonganku. Nah, di sini Nabi mengatakan demikian, artinya kebaikan dan keberkahan adalah mengikuti apa yang Nabi ajarkan, jangan menyelisihi. Dan bukan masalah menikah saja, pokoknya apa yang Nabi tuntunkan, apa yang Nabi ajarkan, kita ittiba. Di situ kebaikan dan keberkahan. Kalau kita menyelisihinya, maka yang terjadi sebaliknya keburukan dan tidak adanya berkah. Berarti kalau Nabi poligami, ya diikutin. Nah kan begitu. Yang memenuhi syaratnya, jangan kemudian tidak dilihat syaratnya. Yang memenuhi syaratnya. Nah. Kemudian yang berikutnya, inna ahdan nafsi bil anat wal masyaqqa wal hirman laysa minad din fi syai' bal huwa min sunanil mubtadi'in al mukhalifin li sunnati sayyidil mursalin. Menempatkan jiwa dengan dihalang-halangi dari perkara yang merupakan kecenderungannya, dengan diharamkan dari perkara-perkara yang merupakan keinginannya, itu bukan bagian dari agama sedikit pun. Orang mengharamkan diri dari keenakan-keenakan dunia, enggak, nanti saja di akhirat, terus sekarang saya soro, wah, itu nggak ada, itu bukan ajaran agama sedikit pun. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam penjelasannya membenci orang yang demikian karena dia menyengsarakan dirinya. Wong nyata-nyata untuk bepergian ke sana, ke suatu masjid, ada majelis taklim di sana, misalnya di Al-Burhan, datangnya dari mana? Misalnya datangnya dari Sidoarjo mau ke Al-Burhan sini, wong nyata-nyata ada mobil yang memudahkan, tapi dia ngontel, ya kalau deket, ya semacam ini namanya menyengsarakan diri. Lu kan biar utama, capek-capek gitu ya, nanti fadilahnya tambah besar, pahala tambah besar. Fadilah besar, pahala besar, itu bukan dibikin-bikin semacam itu. Kita ke masjid, oh jalan yang enak loh, ini lurus tok, tapi kita pakai muter-muter gitu. Nah semacam itu menyengsarakan diri. Ini gak ada bagian dari agama sedikit pun. Nabi SAW kata Aisyah, kalau dihadapkan pada dua pilihan, maka pasti memilih yang lebih mudah selama tidak haram. Ini penting untuk diketahui. Kalau Nabi dihadapkan pada dua pilihan, pasti Nabi memilih yang lebih mudah selama tidak haram. Loh kok kemudian ada ajaran menyengsarakan diri,
Parfum pun tidak, enggak, parfum itu kemewahan. Loh, terus ya saya biar wangi dengan keringat saya. Astagfirullah. Setrika enggak mau, enggak. Itu dunia itu. Terus nanti di akhirat saya mewah pakaiannya. Enggak ada semacam itu dalam ajaran agama. Nabi melihat seseorang yang rambutnya tidak disisir, Nabi kritisi. Apa dia enggak punya sisir? Kok enggak menyisir rambutnya? Jadi Islam itu tidak pernah memiliki ajaran menyengsarakan diri, tidak pernah ada. Ini adalah ajarannya siapa yang seperti itu? Ajarannya rohbaniyah. Nanti kita sampai pada ayatnya. Bukan dari Islam. Kita lanjutkan. Nah, di sini menegaskan lagi, inna tarka ladaidil hayati al-mubahah zahadatan wa ibadatan hurujun anis sunnah al-mutahharah wa tiba'un li ghairi sabilil mu'minin. Meninggalkan yang enak-enak di kehidupan ini yang padahal itu diperbolehkan dengan alasan zuhud dan dengan alasan ibadah, justru itu keluar dari sunnah Nabi. Zuhud, padahal kata dokter dia protein nabatinya, protein hewaninya harus diperbanyak. Enggak, saya zuhud terus, nggak mau ngikutin dokter. Loh, zuhud katanya. Dan dia merasa dengan cara ini dia beribadah kepada Allah, ibadah berupa zuhud. Justru itu bukan tuntunan di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, fi mithli hadzal hadis asy-syarif bayanun anna al-Islam laisa dina rohbaniyatin wa hirman wa inama huwa din alladhi jal islah li islahid din wad dunya wa nahu a'ta kulli haqqin haqqahu falillahi ta'ala haqquhu minal ibadah walil badan haqquhu min thayyibatil hayat wa li nafsi haqquha minar raha. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang mulia, bukan agama kerahiban. Yang tadi saya bilang rohbaniyah, bukan agama kerahiban, agama yang menyengsarakan diri, yang mengucilkan diri di gua-gua, yang mereka bilang ajaran sufi gitu ya. Bukan dari Islam itu. Bajunya kumel, rambutnya cakar-cakar, yang penting fokus ibadah. Ngapain mikirin baju, ngapain mikirin makanan yang enak, padahal lo makanan itu enak-enak, ada opor, ada sate, ada gulai. Gak, sing penting fokus ibadah. Padahal semuanya itu dihalalkan. Maka semacam ini bukan bagian dari agama sedikit pun. Itu namanya rohbaniyah. Rohbaniyah itu dari mana aslinya? Rohbaniyah itu aslinya dari Nasrani. Rohbaniyah aslinya dari Nasrani. 2 menit? Baik. Waktunya sudah ini, masih banyak yang perlu kita bacakan tapi sudah habis. Barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Silakan Pak. Jadi kalau mau nanya jangan susah-susah ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pemuda yang umurnya itu sudah 28 lebih dan siap menikah dan sudah melamar seorang gadis dan saling disetujui sama kedua orang tuanya. Tapi dengan jenjang waktu, terus gadis itu menolak dan mengembalikan maharnya kepada sang suami yang kepada pemuda tadi. Bagaimana hukumnya ini?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemuda 28 tahun, bener, 28 tahun kan pemuda gitu ya, kalau 82 bukan pemuda ya. Pemuda umur 28 tahun melamar gadis dan sudah menikah, belum menikah, kemudian terjadi penolakan. Hukumnya bagaimana? Boleh, jangankan belum terjadi pernikahan, kalau sudah terjadi pernikahan pun ada perkara-perkara yang dipandang nantinya tidak harmonis sehingga kemudian dikatakan jalannya buntu, boleh terjadi perceraian. Karena jangan sampai dua insan, laki dan perempuan, menjalani kehidupan bersama kemudian dengan tidak kecocokan hati, itu jangan sampai. Maka ketika sudah terjadi pernikahan saja boleh adanya perceraian, apalagi ini belum terjadi perceraian, baru melamar. Kemudian misalnya si laki-laki, tapi kan aku sangat cintrong banget gitu ya, sangat mencintainya, masa ditolak? Ya sisi Anda sangat mencintainya, tapi akhwatnya ternyata tidak mau, masa dipaksakan? Ya nggak mungkin lah. Pekan yang lalu kita mempertemukan dua insan, laki dan perempuan, tak tukar biodatanya, silakan pelajari masing-masing. Ternyata salah satunya bilang enggak, ya sudah enggak, selesai. Ya selesai, jangan dipaksa gitu ya, jangan dipaksa. Nah, enggak apa-apa Pak. Nggih, ada yang lainnya? Biasanya kalau masalah nikah ini, yang semangat nikah ini siapa nih? Kalau nggak adanya berarti nggak semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan kita dari Akhwan. Seorang wanita yang dari awal sudah tidak niat menikah dengan alasan ngurus diri sendiri saja susah, apalagi ngurus orang lain. Bagaimana? Jawabannya tadi hadis sudah kita sampaikan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Tadi belum sempat kita jelaskan maksud ucapan Nabi ini, bukan berarti batal Islamnya alias murtad. Yang dimaksud tidak termasuk golonganku adalah tidak termasuk golongan yang mengikuti sunnah-sunnahku, bahwa nikah adalah sunnah Nabi. Nabi menikah, bahkan seluruh Nabi semuanya sebelumnya syariatnya adalah menikah. Jadi jangan sampai ada prinsip ngurus diri sendiri saja susah, apalagi ngurus orang lain. Itu was-was dari setan ya. Seandainya terjadi demikian, maka ditaubati, bismillah, menikah akan terjadi sebaliknya. Dirinya banyak terbantu sehingga banyak kebaikan-kebaikan. Belum lagi nanti kita membacakan hadis, umat Islam disuruh memiliki banyak anak. Nah, kalau kemudian ada prinsip ngurus diri sendiri saja susah, apalagi ngurus orang lain, akhirnya nggak pada nikah. Terus mana perintah syariat agar banyak anak? Nah, menjadi tidak terpenuhi. Jadi ini adalah was-was. Nggih. Ada yang lainnya? Yang muda-muda nggak nanya, nggak nikah? Sudah? Kalau sudah, saya mau ngasih pertanyaan, yang bisa jawab nanti dapat hadiah ya. Pertanyaannya yang pertama gampang, tapi angkat tangan, ibu-ibu yang bisa langsung menjawab ya. Ya ma'syarus sabab, man istata' minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu maka menikahlah. Apa maksud mampu? Siapa jawab? Ya, Bapak. Mampu secara ekonomi dan mampu secara keperkasaan. Masya Allah.
Jadi betul sekali. Yang dimaksud al-ba'ah mampu, ulama berbeda pendapat, ada dua. Yang pertama ekonomi atau kemampuan menafkahi, yang kedua keperkasaan. Ya, kalau sudah perkasa, ya masing-masing bisa melihat dirinya, oh sudah perkasa ya, sudah tegak gitu ya. Berarti sudah ba'ah segera menikah. Nanti dapat dari ya Pak, ya ambil di depan ya Pak. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, Nabi menyeru syabab, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Pertanyaannya, apakah tidak masuk dalam hadis ini orang yang tua? Jadi sudah tua jangan menikah. Soalnya yang disuruh menikah yang muda. Gimana penjelasannya? Nggih, Pak Yanto. Karena dorongan pemuda itu lebih besar daripada yang sudah berumur. Yang tua menikah apa tidak? Menikah. Jadi hadis ini bukan berarti khusus untuk pemuda yang disuruh menikah, tapi orang tua juga. Kenapa Nabi menyebutnya pemuda saja? Karena secara umum yang dorongannya lebih kuat itu yang pemuda, sehingga mereka yang diutamakan, bukan berarti mengeluarkan orang-orang tua. Orang-orang tua tetap menikah, ya. Kan baru pada satu belum dua, ya sudah tua, menikah sudah tua dua. Misalnya sudah dua dan sudah tua, menikah yang ketiga, itu ya. Jadi bukan berarti yang muda-muda saja. Nggih. Nah, dapat hadiah Pak. Pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud faman rohiba an sunnati falaysa minni? Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Apa berarti batal Islamnya? Nah, yaitu karena apa yang menjalankan perintah dari Nabi itu termasuk golongannya. faman rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan golonganku. Apa berarti dia kafir karena tidak menikah? Terus maksudnya bagaimana? Nah, iya, tidak mengikuti sunnahnya. Sunnahnya Nabi adalah menikah, bukan berarti batal Islamnya. Karena kalau tidak melihat penjelasan ulama, murni melihat bahasa, barang siapa yang benci sunnahku, dalam hal ini tidak menikah, maka dia bukan golonganku. Oh kafir dia gak menikah. Bukan ya, bukan demikian. Tetapi dia tidak menjalankan sunnah Nabi. Ini saja, terima kasih. Nanti ada 3 hadiah untuk 3 yang jawab. Yang nanya tadi berapa? Yang nanya 2 orang ya. Ya, berarti ada 5 hadiah. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.